Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sudah lama ya ternyata kita terkurung dalam masa pandemi ini. Hari silih berganti tentu sudah kita lalui. Semua aktivitas dan kegiatan apapun harus dihentikan karena bahaya COVID-19 yang tak urung berakhir juga. Apalagi masa sekolah, di mana sekolah adalah tempat yang wajib untuk bimbingan dan mendapatkan pendidikan bagi kita. Biasanya kita berkumpul dalam ruangan yang disebut kelas, saling mengajar dan diajar. Tetapi masa pandemi telah tergantikan dengan belajar di rumah atau belajar secara online ataupun juga belajar mandiri. Karena bahaya COVID ini menjadikan kita tetap berada di rumah. Dengan adanya pandemi ini, membuat beberapa siswa ataupun siswi mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Nah, tentu memang menyenangkan bisa belajar di rumah, bisa melakukan apapun semua kita. Mau rebahan, bermain dengan suasana santai, tanpa harus mengenal terburu-buru dalam menangani apapun. Iyaps, itu benar. Tetapi sadar nggak sih guys, lama-kelamaan sangat membosankan, jenuh, capek, malas, dan lain sebagainya. Apalagi tugas kita yang sebagai pelajar, di mana bukannya tambah pintar, karena waktu luang yang mungkin cukup untuk belajar tambahan. Namun kenapa malah jadi sebaliknya? Pernah nggak ngalamin ini? Hayo. Tugas yang semakin hari semakin menumpuk, daring tanpa mengajar muka secara langsung, dan terkadang hambatannya adalah tidak paham dengan materi yang diberikan. Belum lagi harus mencatat materi. Hal itu pun menjadi terasa pusing. Jadi gimana nih guys? Gimana sih caranya supaya kita tidak cepat bosan, mudah memahami, cepat menyelesaikan tugas-tugas, ataupun belajar dengan baik selama pandemi ini? Nah, aku punya nih tipsnya. Yuk simak videonya. Tutorial trik cara belajar di masa pandemi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah pilihlah tempat belajar yang nyaman. Tempat untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan juga, pilih tempat belajar yang tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Siapkanlah tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. 2. Anggap belajar daring sama dengan belajar offline. Menganggap sekolah daring dengan sekolah seperti biasanya, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas belajar offline yang dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkanlah buku sesuai jadwal pelajaran sekolah, dan siapkan handphone atau laptopmu untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan handphonemu dalam kondisi baik ya. 3. Belajar dengan menggunakan musik. Musik bisa membantu suasana hati atau mood kita jadi lebih baik saat belajar. Terutama kalau kita suka sama musik yang sedang kita dengarkan. Ini terjadi karena saat kita mendengarkan musik yang kita sukai, musik membantu otak kita meningkatkan kadar dopamin, meningkatkan perasaan bahagia dan gembira. Dalam beberapa kasus, musik bahkan dapat membantu kita dalam mengingat materi pelajaran yang sedang kita pelajari. Karena suasana hati yang positif juga terbukti membantu meningkatkan kemampuan ingatan kita. 4. Buatlah catatan penting. Tips yang keempat ini bisa kamu lakukan dengan membuat catatan penting di bukumu. Hal ini supaya materi yang ditangkap dapat masuk dalam otak ataupun agar bisa lebih mudah memahami. 5. Sediakanlah cemilan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga kurang berpikir. Supaya kita tetap semangat dan tak lelah untuk belajar, sediakanlah cemilan secukupnya. 6. Jauhkanlah hal-hal yang membuatmu tidak fokus. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika sedang belajar daring, di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Kamu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik jauhkanlah hal yang membuatmu tidak fokus. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi. 7. Teruslah membaca.
Terus-menerus dalam membaca memang membuat rasa jenuh, lelah, dan pusing karena terlalu banyak menatap tulisan dari beberapa buku atau materi. Tetapi, agar kamu tidak kehilangan konsentrasi dalam membaca, sampingkanlah dahulu buku wajibmu dan beralihlah ke buku yang membuatmu sedikit terhibur seperti buku fiksi, yaitu novel, komik, motivasi, dan lainnya untuk sedikit merefreshkan otakmu. 8. Ingatlah orang tua. Ketika kamu merasa sudah hampir patah semangat dari banyaknya tugas sehingga membuat dirimu terasa pusing, ingatlah orang tua. Mereka akan menjadi penyemangat buat kamu. Senyum mereka yang menginginkan kamu menjadi orang yang sukses di kedepannya dan menjadi orang yang berguna bagi masa depanmu. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan mereka untuk menyekolahkanmu. 9. Refreshing. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing dengan tetap bersosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman dan saudara. Selain itu, terlalu banyak belajar juga terkadang mendidik kita semakin stres. Maka, keluarlah ke rumah untuk menghirup udara dan melihat pemandangan yang membuatmu lebih baik. Nah, itulah beberapa tutorial trik cara belajar di masa pandemi. Selebihnya, kamu bisa cari tahu trik atau gaya cara belajarmu sendiri ya dengan memahami dirimu sendiri. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.